Saya dari kelas 2A, semester 2 dengan prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi bahasa beserta dengan sifat atau ciri hakiki bahasa. Enjoy this video! Bahasa adalah suatu ungkapan atau pikiran seseorang yang dilontarkan dalam bentuk kata atau kalimat, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa juga dapat dilakukan ketika kita sedang berkomunikasi dengan yang lainnya. Sifat dan ciri hakiki bahasa menurut Prida Laksana dalam bukunya Cair 2012 halaman 33. Ciri atau sifat hakiki bahasa antara lain, yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Bahasa adalah sebuah sistem yang memiliki susunan bahasa yang sistemis dan sistematis. Contoh sistemis yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Contoh sistematis yaitu ayah melirik ibu. Tidak mempunyai arti yang sama seperti ibu melirik ayah. Dari contoh tersebut diartikan bahwa kalimat yang tersusun dengan pola tertentu dan tidak secara acak akan menimbulkan arti atau makna yang berbeda pula. Yang kedua, bahasa berwujud lambang, yaitu bahasa yang dapat memberikan isyarat bahasa kepada lawan bicara dengan menggunakan kode. Yang ketiga, bahasa berupa bunyi. Pada dasarnya, bunyi yang diucapkan oleh alat ucap manusia yaitu berupa bunyi dengan intonasi dan gaya yang berbeda-beda. 4. Bahasa berupa arbitrer, yaitu bunyi yang ditimbulkan secara acak, bisa berbentuk sembarangan bunyi atau simbol tetapi mempunyai arti yang sama. Contohnya kuda. Di Jawa tidak disebut sebagai kuda, tetapi disebut sebagai jaran. Yang kelima, bahasa bersifat makna, yaitu bahasa yang dilontarkan oleh seseorang baik secara lisan maupun tulisan, mempunyai makna dan kesan tertentu. Yang keenam, bahasa bersifat konvensional adalah ciri bahasa yang menggunakan lambang bahasa yang sudah ada. Jika dirubah maka akan terasa aneh. Contoh, sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dilambangkan dengan bunyi rumah. Dan yang ketujuh, bahasa bersifat unik, yaitu dikarenakan bahasa yang digunakan atau dikomunikasikan menggunakan bahasa daerah. Dan yang kedelapan, bahasa bersifat universal, yaitu ciri bahasa yang sama dan dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Misalnya universal bahasa yang paling umum yaitu bahasa yang mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Yang kesembilan, bahasa bersifat bervariasi, yaitu bahasa yang memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Dan yang kesepuluh, bahasa bersifat produktif, yaitu bahasa yang ditafsirkan dalam dalam banyak bentuk yang menghasilkan bahasa yang produktif dan juga membutuhkan seni menulis, menggambarkan, dan mengutarakan imajinasi. Yang ke-11, bahasa bersifat dinamis, yaitu bahasa yang sejalan dengan perkembangan manusia. Dan bahasa juga tidak terlepas dari perubahan yang sewaktu-waktu terjadi. Dan yang terakhir atau yang ke-12, bahasa merupakan identitas dari penuturnya. Maksudnya karena bahasa tersebut termasuk ciri khas bahasa yang menandai seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.